A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah azizil ghafur. Allazi ja'ala fil Islam hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ahyar azmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Salawat salam semoga terus tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh dan teladan bagi kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Isnaini SPD, MH MPD yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan kepada rekan-rekan semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya menyampaikan materi presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igus Setiawan dengan nomor NIM 2020 A1C006 Prodi PPKN. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua sehingga kita bisa menyampaikan sebuah materi presentasi tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Berbicara tentang alam pikir manusia dan perkembangannya, yang pertama, sifat pikir manusia dan perkembangannya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang unik. Berdasarkan tata nama biologi, manusia adalah Homo sapiens, yang mengisyaratkan pengertian makhluk tergolong homo, yang memperlihatkan ciri khas atau jenis yang dapat berpikir setiap saat sejak lahir sampai akhir hayatnya. Berpikir itulah yang mencirikan manusia atau hakikat manusia. Yang kedua, manusia di samping memiliki kemampuan biologis dan juga mengembangkan penalarannya, misalnya dalam menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh perubahan suhu lingkungan. Manusia dengan penalarannya dapat menciptakan sesuatu untuk menghindari dampak negatif perubahan suhu tersebut. Yang ketiga, manusia dapat menghindari dampak negatif dari perubahan suhu panas dan suhu dingin yang ditimbulkan dengan membuat api. Bagaimana manusia memperoleh keunikan dalam pengembangan penalaran tersebut ialah yang pertama, secara kodrati manusia mempunyai perkembangan yang berbeda dengan makhluk lain, baik secara antogenik maupun filogenetiknya. Berbicara tentang antogenik adalah perkembangan individu dari embrio sampai dewasa. Yang kedua adalah sifat-sifat unik manusia. Yang pertama, organ tubuhnya. Organ tubuh manusia kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana atau Homo sapiens. Yang ketiga, rasa ingin tahu.
manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya atau alam di sekelilingnya. Contohnya seperti bulan, bintang, maupun matahari. Manusia berpikir bulan mempunyai cahaya pas waktu malam hari, sedangkan bintang mempunyai cahaya di malam hari juga. Sedangkan matahari mempunyai cahaya waktu pagi hari sampai berterbitnya fajar. Lanjut yang keempat, manusia selalu ingin tahu. Yang pertama, kaki manusia yang lebih panjang dari lengannya dan mempunyai lekukan besar dengan ibu jari-jari lainnya sangat berbeda dengan kera. Kaki manusia sesuai untuk berjalan dengan tegak atau berlari, tetapi tidak sesuai untuk berpegangan pada dahan pohon. Kepalanya terletak pada tulang belakang, sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia untuk dapat melihat lurus ke depan jika berdiri tegak. Yang berbicara tentang perkembangan dan sifat pikir manusia. Perkembangannya adalah yang pertama, perkembangan fisik manusia. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai peningkatan ukuran tubuh dan fungsi fisik murni. Perkembangan selanjutnya dapat menemirkan sifat khas, gejala psikologis yang muncul, atau pembangunan juga dipandang secara keseluruhan yang meliputi 3 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik seperti perubahan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perkembangan kognitif seperti perubahan proses berpikir, memori, dan bahasa. Yang ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial seperti perubahan konsep diri, konsep gender, hubungan interpersonal. Yang kedua, perkembangan menurut para ahli, antara lain menurut Sigmund Freud, waktu oral 0 sampai 2 tahun, bayi merasakan kenikmatan, rangsangan terhadap benda dan lain-lain. Garis datar yang kedua, selama anak 2 sampai 4 tahun, bayi merasakan kenikmatan saat buang air besar. Garis datar yang keempat, masa falik 4 sampai 6 tahun, anak merasakan sangat senang jika ada rangsangan atau sentuhan pada jenis kelaminnya. Garis datar yang kelima, dalam masa loten 6 sampai 12 tahun, dorongan seksual anak masih belum terlihat. Garis datar yang ketujuh, masa genital 12 tahun setengah dewasa, merupakan masa kenikmatan seksual. Yang kedua, ciri-ciri unik manusia dengan makhluk hidup lainnya. Homo socius, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk hidup bersosialisasi dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, Homo sapiens, bahwa manusia memiliki kecerdasan dan akal yang terbiasa memikirkan sesuatu yang baik dan buruk, sehingga dalam mempertimbangkan hal-hal yang akan dilakukan manusia dapat merencanakan masa depan dengan pertimbangan masa lalu. Yang ketiga, Homo faber, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia itu sendiri. Garis datar yang keempat, Homo religius. Homo religius, bahwa manusia menyadari adanya sesuatu bentuk kekuatan yang lebih besar dari energi atau kemampuan manusia. Yang ketiga, Homo aestheticus. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyukai atau mengagumi sesuatu
dianggap indah dan patut dikagumi. Homo economicus sering dengan gejala zaman dan zaman membuat kehidupan manusia diwarnai dengan perkembangan ekonomi yang semakin modern. Yang keempat, Homo humanis. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang mengandung pengertian bahwa semua manusia saling membutuhkan agar masing-masing menyadari kegunaan atau kegunaan individunya bagi manusia lainnya. Perkembangan pikiran manusia. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang semakin besar. Masalah diselesaikan, akan ada masalah lain menunggu untuk diselesaikan. Mitos adalah pengetahuan lain yang merupakan kombinasi dari pengakuan dan keyakinan. Mitos diciptakan untuk memuaskan keingetahuan manusia karena pada saat itu rasa atau nalar belum terbentuk, yang bekerja hanya imajiner atau imajinatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.